Shalom, apa kabarnya semua? Semangat ya. Saya senang karena sudah 3 kali ibadah ya. Bulan depan harus 4 kali, 5 kali bahkan gitu loh ya. Karena Kuta ini jemaatnya banyak saudaraku ya. Bulan ini kita ada di bulan develop, mengembangkan ya. Dan banyak bicara tentang mentoring dan fathering. Nah, saya punya sebuah judul khotbah yang menurut saya ini hal penting. The importance of the spirit of sonship, saudaraku ya. Pentingnya roh keputraan. Pentingnya roh keputraan. Kita baca pertama di dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan saya bacakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak tersembunyi, tidak terlindung bagimu ketika aku jadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ini adalah sebuah mazmur yang ditulis oleh Daud, Raja Daud. Bagaimana dia punya pengalaman dengan Tuhan begitu luar biasa ya. Saudara bisa baca itu, Daud disebut orang yang sangat dikasihi Tuhan. Dan dia tulis, saudaraku, dia gambarkan kehidupan manusia ini dalam 4 ayat ini. Ya. Dan ini adalah ciri khas atau hal yang harus saudara dan saya miliki, saudaraku. Nah, dari sana ada 4 kebenaran yang saudara dan saya harus pahami, harus sepakati, harus mengerti di dalam hidup kita. Yang pertama adalah saudara dan saya diciptakan untuk menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah. Ya, saudara dan saya diciptakan Tuhan pertama untuk menjadi bagian daripada keluarga kerajaan Allah, kingdom family. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa engkau membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Dalam bahasa Inggrisnya saudaraku, terjemahan New English Translation dikatakan, certainly you made my mind and heart. You wove me together in my mother's womb, saudaraku. Coba ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, siapa? Angkat tangan yang pernah melahirkan. Yang belum pernah jangan angkat tangan dulu ya. Oke. Bayangin saudaraku, ketika saudara mengandung anak 9 bulan 10 hari normalnya saudaraku, kemudian lahir anak itu, saudara ngomong gini anaknya, nah mulai besok kamu sudah lahir, mama capek ngerawat kamu 9 bulan, kamu tak titipkan ke tetangga. Ada yang mau seperti itu? Halo? Gak ada kan ya? Waduh, saudaraku boro-boro bisa marah saudaraku. Orang bilang saya ngelahirin ini mati-matian Pak, adu nyawa. Bahkan saya mempertaruhkan nyawa saya. Supaya apa? This is my family. Ya, firman Tuhan katakan the blood and the flesh. My blood and my flesh. Darah dari darahku dan daging daripada dagingku. Demikian juga ketika saudara ada di dalam rahim ibumu, percayalah Tuhan bekerja menjadikan saudara dan saya untuk menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Yang percaya berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Ini kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua Pak. Yang kedua, ya, saudara dan saya diberikan sebuah identity. Ya, identity. Tadi saya katakan ketika anak itu lahir, dia ngomong ini anakku, ya. Teman saya, adik rohani saya, baru ngelahirin anaknya 4 bulan saudaraku. Dan ketika dia lihat anaknya saudaraku, apa anak kita tidak ketuker ya gitu, gitu. Kok kayaknya tidak mirip kamu, tidak mirip aku saudaraku. Dan dia bercerita, ini karena dia sudah cerita di jemaat saudaraku, saya ceritakan. Dan ketika anaknya itu kentut buang angin, dia ngomong ini memang terbukti anak kita, katanya gitu saudaraku. Karena mungkin baunya sama ya gitu. Nah, sebuah identity, ayat 14 dikatakan seperti itu, ayat 14 ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. I will give thanks to you because of bla 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 saudaraku. Nah, ini adalah sebuah identitas bahwa anak itu kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dan yang paling penting saudaraku adalah jiwa kita menyadarinya. Hari ini tidak banyak orang Kristen menyadari meskipun mereka ke gereja, meskipun mereka beribadah,
Mereka tidak tahu kalau mereka itu anak Tuhan. Mereka cuma punya status sebagai orang Kristen. Tetapi identitas sebagai keluarga atau identitas sebagai warga kerajaan Allah itu harus melekat di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa tandanya orang itu punya identitas kerajaan Allah? Gampang. Lihat aja lifestyle-nya. Ya. Your lifestyle ya itu determine your identity. Saya ulangin, your lifestyle determine your identity. Gaya hidupmu itu menggambarkan identitas dirimu. Kalau kita punya gambaran sebagai warga kerajaan Allah, saya yakin percaya bahwa gaya hidup kita pun tidak sembarangan. Nah, identitas, gaya hidup kita, itu menggambarkan identitas kita. Kebenaran yang keempat, saudara dan saya diciptakan Tuhan selain menjadi keluarga kerajaan Allah, punya identitas. Yang ketiga adalah Christ likeness, semakin mengerti Tuhan Yesus. Christ likeness means to be like Christ, menjadi serupa seperti Kristus. Nah, di dalam ayat 13 di dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali saudaraku. Certainly, pasti, seyakin-yakinnya. You made my mind and heart. Dengan pasti Tuhan yang membuat pikiran dan isi hatimu. Halo, saudara bingung mungkin ya? Gini saudaraku ya. Kalau orang tua itu melahirkan anak, anaknya itu mirip siapa? Mirip orang tuanya kan? Iya kan? Entah wajah, cara jalan, cara marah, bahkan cara makan. Wes copy paste, bener kan? Bener. Kenapa? Karena orang tua mendidik segala sesuatunya dari anak itu kecil, isi hati, isi pikirannya, punya orang tua itu dicurahkan kepada anak itu. Nah demikian juga dikatakan, you made my mind and heart. Nah ketika saudara dan saya dijadikan ditendun di perut ibu kita, Tuhan sedang menanamkan isi hati dan pikirannya dalam kehidupan saudara dan saya. Ini kebenaran nomor 3 yang saudara dan saya harus pegang. Kebenaran terakhir, yang keempat. Habis ini kita pulang saudaraku. Enak kan? Mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kingdom purpose. Tujuan Tuhan. Banyak orang hari ini kebingungan mau ngapain saudaraku. Dan selalu tanya, Pak kapan corona selesai, kapan corona selesai. Saya enggak tahu kapan saudaraku corona selesai. Tapi yang saya tahu Tuhan sudah bawa saudaraku, adakan saudara dan saya di muka bumi ini. Dengan sebuah tujuan. Saya percaya ketika keyboard ini diciptakan saudaraku. Tuhan tidak iseng bikin keyboard saudaraku ya. Dalam artian contohnya. Kemudian setelah jadi keyboard, nanti tugasmu adalah main musik. Kalau saya pencet bunyi. Kok bunyinya kayak gini ya. Nanti bunyi. Tuhan tidak ngomong gitu saudaraku. Tapi Tuhan berbicara sebelum diciptakan, saya akan ciptakan keyboard untuk jadi alat musik. Nah Tuhan demikian juga buat hidup saudara dan saya. Tuhan tak ngomong gini, David, nanti kamu tak ciptakan baru kamu tak kasih tugas nanti. Apa Tuhan? Nanti aja gampang. Apa tulis rahasia nanti? Bukan. Karena di dalam ayat 16 dikatakan sudah tertulis di dalam kitab itu. Jadi kalau saudaraku hari ini kita bingung mengapain, jangan mau dibohongi iblis. 4 kebenaran ini harus menjadi rema dalam hidup kita. Di saat paling sulit seperti sekarang pun, ini belum paling sulit menurut saya, ini baru uji coba. Saudara dan saya adalah keluarga kerajaan Allah. Saudara dan saya punya identitas kerajaan. Saudara dan saya menuju menjadi sama seperti Kristus. Dan yang keempat, saudara dan saya punya tujuan di dalam kerajaan. 4 gambaran ini tapi dirusak sama iblis saudaraku. Dirusak sama iblis. Apa musuh daripada spirit of sonship, roh keputraan? 2. Fatherlessness dan orphan spirit. Roh tanpa bapak, roh tanpa gambaran bapak, dan yang kedua adalah roh yatim. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya dikagetkan saudaraku dengan sebuah cerita. Ya, ada seorang anak yang dilahirkan dari kecil dan kemudian ketika dia beranjak kira-kira balita saudaraku, orang tua papanya hilang. Benar-benar hilang. Hilang itu bukan meninggal, itu pokoknya lari lah, entah kemana saudaraku. Sampai hari ini. Dan anak itu bertumbuh menjadi seorang anak yang
Tidak punya gambaran Bapak dalam hidupnya. Dan kemudian ketika dia sekolah, saudaraku, satu hari dia dibully sama temennya. Bulinya apa? Wih, gendut, gendut. Kayak saya gini kan gendut, saudaraku, ya. Corona naik 6 kilo malah, nggak turun malah. Akhirnya apa? Nggak mau sekolah, berhenti. Lo bayangin kalau semua anak kita, saudaraku, cuma diomongin gendut dan berhenti sekolah. Kasihan yang punya sekolah tutup semua, saudaraku. Dan itu terjadi karena apa? Rapuh hidupnya. Nggak ada gambaran daripada Bapak. Dan pada akhirnya, saudaraku, anak itu menjadi pribadi yang mudah marah. Dalam kehidupannya dia dirawat ibunya dan kakeknya begitu sayang sama anak ini. Sampai satu saat dia berantem sama ibunya, ya, ibunya ditempeleng, saudaraku. Tempeleng. Dan kemudian kakeknya lihat, kakeknya berusaha melerai. Tapi kakeknya udah tua, umur 80-an. Dan tanpa sengaja, karena dengan emosi, anak itu pengen marah sama ibunya, dia dorong kakeknya. Kakeknya terbentur meja dan meninggal. Wah, keluarganya marah, saudaraku, anak itu dimaki-maki, dimarahin, mau dilaporin polisi. Tapi mari lihat akar daripada kejadian ini. Sebuah generasi tanpa bapak. Bagaimana menghancurkan keluarga gampang? Hancurin aja orang tuanya. Hancurin aja bapaknya. Father itu punya arti fundus, fondasi. Ya, father itu punya arti source, sumber. Kalau sumbernya bobrok, saudaraku, ke bawah, habis sudah. Lihat cara kerjanya iblis, saudaraku. Iblis bekerja menyerang keluarga melalui kepala keluarga. Ya, ini bapak-bapak kan banyak nih, termasuk saya. Kita mesti jaga diri kita. Kalau mau keluarga kita ini mau rusak atau menjadi baik, tergantung kita, kepala keluarga. Tergantung orang tua, termasuk istri-istri. Nah, hati-hati. Dan ini terjadi, saudaraku. Coba lihat kaum LGBT, ya. Bagaimana mereka ngalamin dulu? Waktu kecil, Pak, di abuse, Pak. And then apa? Ketika gede, saudaraku, dulu dia victim, korban. Saatnya dia jadi pelaku. Kalau dia tidak mengalami pemulihan dengan Tuhan, kalau dia tidak mengalami pemulihan gambar diri, dia akan jadi pelaku, saudaraku. Dan pelaku dia akan menjadikan korban yang lain. Dan korban yang lain akan jadi pelaku yang lain. Dan ini tidak pernah selesai. Because of what? Fatherless generation. Yang kedua adalah orphan spirit. Orphan spirit ini apa sih, Pak? Ya, saya kasih gambaran. Orphan spirit ini, saudaraku, berdiri atas dua kaki. Kakinya dua. Yang pertama adalah pengabaian. Diabaikan. Yang kedua memberontak. Ini gambaran umumnya. Ya. Mungkin waktu masa lalunya ditelantarkan, ditolak, dikucilkan, dikorbankan, abuse, disalahgunakan, bahkan dipermalukan, saudaraku. Ini kalau nggak diobati, nggak ngalami pemulihan dengan Tuhan, orphan spirit itu nempel roh yatim dalam hidup kita. Berikutnya apa? Memberontak, senangnya memberontak, membangkang, nipu, saudaraku, nolak, independen, merasa paling bisa, nggak perlu orang lain, egosentris, arogan. Ini gambaran daripada pemberontakan. Dan ini adalah menjadi bagian daripada roh yatim. Kenapa kok memberontak? Dia ingin diperhatikan. Saudara jangan berpikir gini ya, oh nggak ada di gereja banyak, saya katakan. Di gereja banyak orang pengen diperhatikan. Banyak orang mudah sakit hati. Banyak orang mudah kecewa. Banyak orang mudah kepahitan. Berapa banyak percaya bahwa setiap kita harus mengalami kepahitan? Lambaikan tanganmu. Halo, lambaikan tangan. Yang enggak angkat tangan enggak pernah kepahitan berarti ya. Saya mau kasih tahu, saudaraku, kepahitan itu bukan kewajiban kita. Kepahitan itu pilihan. Ngalami sakit, dibully, diomongi orang, ditipu, disakiti secara fisik, itu pasti saudara dan saya alami. Tapi sebagai orang percaya, jangan pilih ngalami kepahitan. Pilih berkati mereka, doakan mereka, maka saudara dan saya akan diberkati. Kita ditipu sama iblis selama ini. Pokoknya kalau kita sakit harus kepahitan. Bodoh kita, saudaraku. Kepahitan itu pilihan. Mau kepahitan mendak, saudara dan saya tentukan kok. Bukan iblis yang tentukan. Tapi saudara dan saya harus mengalami sakit.
Kenapa saya ngalami sakit, Pak? Jelas saudaraku, Tuhan Yesus ngomong apa? Pikul salib, sangkal diri, ikut jalan yang kulalui, kata Tuhan. Ditinggal pacar, ngalamin kepakitan saudaraku. Ngapain kepakitan? Cari yang lain masih banyak kan gitu loh. Ditipu sama pelanggan, ya sudah berkatilah. Berarti kita mesti evaluasi. Mungkin kerja kita enggak benar, mungkin kita harus ini, harus itu. Disakiti suami atau istri, pilihannya gimana? Ingat loh ya, suami istri itu berapa? 2 apa 1? Halo? 2. 1 apa 2? 1 kan? Kalau tangan kanan sama tangan kiri saya adu nih, suami sama istri. Tinju-tinjuan, menang mana saudaraku? Halo? Tidak ada mau tangan kanan yang sakit, tangan kiri yang sakit, saya yang sakit tetap. Enggak ada skor di dalam pertandingan suami istri. Suami istri cuma 1. Kalau suaminya lemah, istri berdoa, istri menguatkan, istri lepaskan berkat. Kalau istri lemah terbalik, suaminya bimbing, suaminya tuntun, suaminya pulihkan, suaminya doakan. Kenapa? 1. Tidak mungkin saudaraku, saudara jalan tersandung, kaki kananmu luka saudaraku. Saudara ngomong kapok, tadi suruh diam tidak mau. Tidak mungkin, itu orang gini kan. Saudara pasti ambil obat, untuk apa? Obati. Betul? Halo? Yang setuju lambaikan tangan dong. Nah itu harus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ayo lepaskan orphan spirit ini. Jangan terus minta diperhatikan. Jesus left the 99 and looking for the one who is the lost. Tuhan Yesus tinggalkan yang 99 dan pergi cari yang berapa? 1 yang terhilang. Banyak mana 1 sama 99? 99. Kenapa kok cari 1 yang terhilang? Karena yang 1 begitu berharga. Yang 99 enggak dihargai. Yang 99 ini nyaman di kandang saudaraku. Halo? Berapa banyak yang masih minta diperhatikan? Lupa kita masih di kandang saudaraku. Di kandang tuh nyaman. Yang 1 sendirian ini saudaraku bisa tersesat. Bisa dimakan serigala. Bisa dimakan hewan buas. Sebab itu gembala itu keluar, dia bawa tongkat, dia cari saudaraku. Itulah Tuhan cari saya dan saudara. Jadi kalau merasa tidak diperhatikan, aneh kadang-kadang saudaraku. Kita mesti cek apa kita punya orphan spirit dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu recovering identity. Ya, ayo kita baca ini ayat terakhir, Lukas 15, 21, 22. Cerita tentang anak yang hilang. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak lagi layak disebut sebagai anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini ceritanya bagus sekali saudaraku, the prodigal sons, anak yang hilang, ya kan? Anak yang kurang ajar bahkan, dia minta warisan ketika bapaknya masih hidup. Anak sulung, anak bungsu minta uang, dia pergi foya-foya, dia habiskan uangnya saudaraku, sampai dia nggak punya apa-apa lagi, dia kerja jadi budak, bahkan tidak bisa makan, dikatakan makanannya pun ampasnya babi. Ampas itu sisa-sisa. Tidak tahu saya, ada yang pelihara babi enggak? Kalau babi makan ada sisanya enggak? Setahu saya enggak ada saudaraku, babi kan begitu rakus ya kalau makan. Ampasnya babi, kemudian dia mikir, waduh di sini aja makannya ampasnya babi. Di tempat bapak saya, budak saja makannya layak. Kemudian dia jalan pulang saudaraku. Ketika jalan pulang, dia ketemu bapaknya, dia ngomong ini, Bapak aku anakmu, jangan lupa, ayo tes DNA, aku ahli warismu. Tidak ngomong itu, dia kehilangan identitas. Dia ngomong gini, aku berdosa di hadapan surga dan di hadapan Bapak, aku tidak layak jadi anakmu. Secara tidak langsung dia ngomong gini, Bapak aku balik, aku mau kerja, aku mau jadi budak, supaya aku bisa makan. Tapi Bapak saudaraku begitu luar biasa. Di dalam budaya orang Ibrani saudaraku, orang Israel, anak seperti ini, ya yang kurang ajar ini, kalau balik,
dia harus ditaruh di tengah kota, dirajam sampai mati oleh penduduk kota itu. Tapi dikatakan ketika anak itu balik, orang tuanya datang berlari untuk bawa dia. Untuk apa? Untuk memberi covering, perlindungan. Ada suara Roh Kudus. Hari-hari ini banyak saudara bingung. Saudara ketakutan, saudara bingung. Tuhan katakan pulang ke tempat Bapa. And He will give you covering. Tuhan akan kasih saudara covering. Dan ketika balik saudaraku, kenapa? Kalau tidak mati anaknya dirajam. Tapi karena bareng sama bapaknya, nggak ada orang berani. Dan dia ngomong kepada hamba-hambanya, bukan hambanya saudaraku. Hamba-hambanya artinya apa? Dia announce, umumkan, hey, pegawaiku dengerin ya. Ini anakku yang hilang, sekarang balik. Jadi katakan, ambil jubah yang terbaik. Kasih dia cincin. Kasih dia kasut. 3 hal, ini slide terakhir. Jubah itu bicara apa? Pengampunan, pemulihan. Masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa? Ketika Adam dan Hawa itu apa? Jatuh dalam dosa, dan kemudian Adam dan Hawa, saudaraku, telanjang, malu, mereka bikin baju dari tanaman, dari daun, saudaraku. Kemudian Tuhan turun. Tuhan tahu mereka sudah bikin dosa. Dan Tuhan tidak bisa terima dosa mereka. Kenapa? Tuhan kudus. Dosa dan kekudusan nggak bisa jadi satu. Terus gimana mati dong? Enggak. Alkitab mencatat, Tuhan ambil korban, disembelih saudaraku. Dosa mereka harus dibayar dengan darah korban itu. Dan kulit dari binatang itu jadi pakaian mereka. Jadi ketika Tuhan lihat Adam dan Hawa, Tuhan lihat sudah lunas. Tuhan tidak murka lagi. Hari ini, siapa yang jadi korban buat penebus dosa saudara dan saya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah sombong saudaraku. Karena darah anugerah Yesus, saudara dan saya dilayakkan oleh Tuhan. Yang kedua dikasih apa? Kuasa dan otoritas. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya hari-hari ini kehilangan kuasa dan otoritas. Kehilangan kepercayaan diri saudaraku. Karena pekerjaannya hilang, income-nya hilang, proud-nya hilang saudaraku, ketenarannya hilang. Semua yang diandalkan sebelum corona hilang. Sehingga seolah-olah Tuhan tidak bekerja lagi. Sehingga kuasa yang kita miliki menurun. Ya betul, karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Coba kalau selama ini kita cuma cerita Tuhan, sampai hari ini saudara tetap cerita Tuhan. Karena memang cuma Tuhan yang perlu diceritakan dalam hidup saudara dan saya. Bukan gaji kita, bukan aset kita, bukan apa yang kita miliki saudaraku. Kuasa dan otoritas itu menyertai hidup anak ini saudaraku. Dikembalikan ketika mereka pulang. Loh, orang kalau punya kuasa dan otoritas itu tambah percaya diri. Ahli Farisi itu sangat jago hukum Taurat. Mereka pintar khotbah, mereka pintar ngomong di sinagog, tapi cuma sekedar teori. Tuhan Yesus tidak sejago mereka khotbahnya, tapi dikatakan Tuhan Yesus berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan penuh kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin engkau cuma kerjaannya sederhana, orang tidak pandang, tapi ketika engkau berdoa, orang sakit sembuh. Ketika engkau berdoa, orang yang terikat dilepaskan. Ketika engkau mengkonsultasi orang, kata-kata hikmat marifat dari tempat Maha Tinggi itu menyertai engkau, sehingga orang menyebut engkau orang yang bijaksana. Kenapa? Ada kuasa dan otoritas yang menyertai hidupmu. Kisah para Rasul mencatat dengan jelas, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Ini hukum Tuhan yang tidak bisa dan harus terjadi. Ketika Roh Kudus ada hidup dalam hidup kita, fungsikan, maksimalkan, maka saudara akan dipakai menjadi saksi Tuhan. Yang terakhir saudaraku, kasut. Kasut bicara apa? Kasut bicara tujuan saudaraku. Musa, ya, the great Moses saudaraku, orang Israel lu sangat respect sama Musa. Sangat respect, mereka sangat respect sama Raja Daud, sangat respect sama Musa saudaraku. Musa itu
prince kan, pangeran Mesir. Bunuh orang Mesir, jadi buronan. Lari saudaraku. Dan ketika dia lari saudaraku, kerjaannya berubah. Pangeran, pembunuh, buronan, kerjaannya apa? Ngangon wedhus. Tahu ngangon wedhus ya? Gembala. Mengembalakan kambing domba. Pekerjaan gembala itu pekerjaan rendahan. Dan sampai satu hari ketika dia mengembalakan kambing domba, dia masuk satu tempat saudaraku dan melihat, kok ada ya tanaman itu terbakar tapi tidak gosong. Dan itu menarik hatinya untuk mendekat. Dan ketika dia mendekat yang terjadi apa? Tuhan ngomong kan, lepaskan kasutmu. Sebab tanah yang kau injak ini kudus. Gini saudaraku ya, apakah Musa itu berdosa? Ya, karena dia belum disunat. Tapi ada sebuah message yang penting buat saudara dan saya. Gini, lepaskan kasutmu kalau kamu mau masuk the holy ground ini. Artinya apa? Kalau kamu mau masuk sini dengan pekerjaanmu sebagai gembala, enggak usah masuk. Enggak cocok sama apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kamu mau ikut aku, lepas itu kasut, masuk tanah kudus, aku akan bawa engkau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, masuk tanah padang gurun, masuk tanah perjanjian. Berapa banyak kita mau jalan sama Tuhan, kita tidak mau lepaskan kasut kita. Maka kita bingung saudaraku dan kebingungan. Kita kehilangan tujuan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.